Kok diam? Tonton video ini saja. Apakah kita bisa kembali ke masa lalu? Pernahkah kamu membayangkan kembali ke masa lalu? Menyaksikan peristiwa bersejarah secara langsung dan, mungkin, mengubah jalannya sejarah? Dalam video ini, kita akan menjelajahi misteri besar yang memikat umat manusia selama ribuan tahun. Apakah kita benar-benar bisa kembali ke masa lalu? Dan jika bisa, seharusnya kita melakukannya? Dengan memadukan sejarah, sains, dan filosofi, kita akan menjawab pertanyaan ini selangkah demi selangkah. Bersiaplah memasuki dunia di mana waktu bukan hanya garis lurus, tetapi labirin penuh misteri. Sejak zaman kuno, manusia tertarik dengan gagasan perjalanan waktu. Dalam mitologi dan legenda, sering muncul cerita tentang seseorang yang melintasi waktu, baik maju ke masa depan maupun mundur ke masa lalu. Namun, apa yang membuat gagasan ini begitu memikat? Mungkin ini karena waktu adalah sesuatu yang tak bisa kita kendalikan. Kita hidup dalam arus terus-menerus, bergerak ke masa depan tanpa pernah benar-benar memegang kendali penuh. Sejarah juga meninggalkan luka dan tanda tanya yang membuat banyak orang bertanya, bagaimana jika kita punya kesempatan untuk memperbaiki apa yang salah? Bagaimana jika sesuatu bisa diubah? Inilah yang membuat perjalanan waktu bukan hanya angan-angan, tapi juga sebuah impian. Bagi bangsa Yunani kuno, waktu tidak selalu dianggap linier. Filosofi mereka sering menggambarkan waktu sebagai siklus, semuanya dapat kembali terjadi. Sementara itu, bangsa Babilonia memandang waktu sebagai pola pergerakan benda langit. Mereka percaya bintang-bintang dan planet memiliki pengaruh besar atas peristiwa di bumi. Pandangan ini mencerminkan rasa ketidakberdayaan manusia terhadap waktu. Tetapi, mereka tetap bermimpi tentang bagaimana waktu mungkin bisa dilalui atau dikendalikan. Dalam mitologi India, ada kisah tentang dewa-dewa yang bisa melintasi berbagai masa kehidupan. Begitu pula dalam mitologi Nordik, di mana para peramal menggunakan kekuatan untuk melihat masa lalu dan masa depan. Namun, apakah ini benar-benar mungkin secara fisik? Kita melangkah ke zaman modern, di mana teori Einstein tentang relativitas merevolusi cara kita memandang waktu. Dalam pandangan Einstein, waktu bersifat relatif. Itu berarti waktu bukan entitas tetap, melainkan sesuatu yang bisa melambat atau dipercepat tergantung pada kecepatan seseorang dalam ruang. Dalam fisika modern, waktu disebut sebagai dimensi keempat, bersama dengan 3 dimensi ruang. Jika ruang bisa dimanipulasi, mungkinkah waktu juga bisa dilipat atau dijembatani? Disinilah teori-teori seperti wormhole atau lubang cacing muncul. Wormhole adalah terowongan teoretis yang menghubungkan 2 titik di ruang waktu. Konsep ini memberi harapan bagi gagasan perjalanan waktu, meskipun sampai sekarang itu masih sebatas hipotesis. Namun, mari berhenti sejenak. Jika kita benar-benar bisa kembali ke masa lalu, apakah itu sebaiknya dilakukan? Inilah saatnya membahas salah satu paradoks besar perjalanan waktu. Bayangkan kamu kembali ke masa lalu dan tanpa sengaja menghentikan kelahiran nenek moyangmu sendiri. Jika itu terjadi, bagaimana kamu bisa eksis di masa depan untuk kembali ke masa lalu? Paradoks ini dikenal sebagai Grandfather Paradox, sebuah dilema logis yang menguji batas konsep perjalanan waktu. Teori lain yang muncul adalah gagasan tentang semesta paralel. Mungkin, setiap perubahan yang kita lakukan di masa lalu justru menciptakan semesta baru, alih-alih mengubah masa depan dari semesta asal kita. Namun, meskipun ini menarik secara teori, itu hanya menambah lapisan misteri dan kompleksitas. Beralih dari sains ke sejarah, mari memikirkan beberapa peristiwa besar di masa lalu. Apa yang akan terjadi jika kita benar-benar bisa mengubahnya?
Bayangkan jika kita bisa memperingatkan penduduk Troya tentang jebakan kuda kayu Yunani. Apakah perang akan berakhir berbeda? Bagaimana dampaknya terhadap sejarah Yunani dan peradaban Barat? Perpustakaan Alexandria dianggap sebagai pusat pengetahuan terbesar di dunia kuno. Jika perpustakaan ini tidak dihancurkan, apakah peradaban manusia lebih maju ribuan tahun lebih awal? Pengetahuan yang hilang di sana mungkin berisi rahasia yang mengubah dunia. Pembunuhan Archduke Austria di tahun 1914 memicu Perang Dunia Pertama. Jika insiden ini bisa dicegah, apakah dunia akan terhindar dari dua perang besar yang mengubah segalanya? Atau, apakah konflik hanya akan muncul dengan cara lain? Setiap momen ini mengajarkan bahwa mengubah masa lalu adalah tindakan yang sangat berisiko. Efek kupu-kupu atau butterfly effect menunjukkan bahwa perubahan kecil dapat memiliki konsekuensi besar dan tak terduga di masa depan. Hal ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Haruskah kita berusaha mengubah masa lalu? Sejarah, meskipun penuh tragedi dan kesalahan, adalah pelajaran berharga bagi kita saat ini. Tanpa kesalahan, bagaimana kita belajar? Tanpa konflik, bagaimana kita berkembang? Mengutak-atik masa lalu bisa berarti merenggut belajar dari pengalaman itu. Selain itu, ada pertimbangan etika. Siapa yang boleh memutuskan apa yang harus diubah? Setelah semua kejadian, baik atau buruk, terbentuklah dunia kita seperti sekarang. Dalam mimpi perjalanan waktu, ada pelajaran yang lebih besar. Waktu adalah sumber yang sangat berharga. Hari ini, sekarang, adalah satu-satunya waktu yang benar-benar pasti. Jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan apa yang bisa dilakukan di masa lalu, kita mungkin kehilangan peluang yang ada di depan mata. Namun, daya tarik perjalanan waktu tetap hidup. Baik dalam film seperti Back to the Future, serial seperti Doctor Who, maupun diskusi ilmiah, perjalanan waktu akan selalu menjadi tema yang menggugah rasa ingin tahu. Jika kamu diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, momen mana yang ingin kamu kunjungi? Apa yang ingin kamu ubah, dan mengapa? Atau mungkin, seperti banyak ahli sejarah dan ilmuwan, kamu akan memilih untuk tidak menyentuh masa lalu sama sekali? Ketika kita bertanya, bisakah kita kembali ke masa lalu? Jawabannya tetap misterius, seperti waktu itu sendiri. Walaupun konsep ini sebagian besar masih berada di ranah teori dan fiksi ilmiah, perjalanan waktu memberi kita satu hal yang pasti, refleksi mendalam tentang tempat kita di dalam alur sejarah. Masih banyak yang belum kita pahami tentang waktu. Mungkin, waktu bukan sesuatu yang harus dilalui tapi dihormati, sesuatu yang membentuk siapa kita dan apa yang kita pelajari. Hingga saat itu tiba, kita hanya bisa bermimpi. Bagaimana menurutmu? Haruskah kita benar-benar mencoba membuka pintu menuju masa lalu? Selanjutnya, kita akan membahas teori menarik lainnya tentang konsep waktu di video berikutnya. Jangan lupa untuk berlangganan dan berbagi komentar kamu.